Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat LPDS. Hari ini jumpa lagi kita dengan LPDS Circle. Ya, bersama saya hadir Bu Maria Dian Andriana. Beliau wartawan senior Antara, pernah menjadi kepala Biro Antara di Tokyo. Sekarang banyak kegiatannya setelah pensiun. Ya, beliau menulis buku dan seterusnya, dan aktivitas jurnalisme juga masih jalan. Hari ini kita akan bahas tentang etika meliput bencana. Bagaimana wartawan ketika meliput di daerah bencana. Dengan pengalaman Bu Maria, saya pikir tepat sekali hari ini kita akan membahas tentang etika meliput bencana. Apa kabar Bu Maria? Selamat siang. Selamat siang, kabar baik. Bagaimana dengan Mas Zainal? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Bu, ini mumpung masih hangat ya, masih ramai. Indonesia akhir bulan November kemarin terjadi bencana alam, ya banjir, ya mirip-mirip seperti tsunami Aceh lah ya. Itu meliput terjadi di Aceh, kemudian di Sumatera Barat ya, terutama di sekitar Padang dan di Sumatera Utara. Nah, wartawan tentu ini menjadi santapan ya dalam tanda petik untuk meliput berita yang ini akan terus bergulir beritanya. Saya kira akan panjang sekali. Nah, sebenarnya bagaimana etika wartawan saat meliput daerah bencana? Pengalaman ya, saya sebagai wartawan beberapa kali memang saya pernah meliput bencana. Waktu itu misalnya bencana banjir bandang di Jawa Timur ya, gunung meletus gitu. Karena saya mengawali karirnya di Surabaya di Jawa Timur. Kemudian ketika ada tsunami Aceh, itu saya juga kebetulan menjadi koordinator untuk adik-adik wartawan baru. Nah, saya harus menugaskan mereka gitu. Buat saya yang nomor satu, bukan buat saya ya, buat kita yang nomor satu itu adalah keselamatan wartawannya dulu. Oke. Ya, karena banyak sekali teman-teman ini berangkat ke lapangan tanpa persiapan. Kalau bilang persiapan itu memang unik ya, karena wartawan kan harus bisa pergi bertugas kemanapun dia ditugaskan setiap saat. Contohnya waktu tsunami Aceh, itu kami pernah memberangkatkan wartawan, saya telepon aja di lapangan, kamu sedang di mana? Dia bilang saya sedang liput tadi ini. Sore nanti siang ya kamu berangkat ke Aceh. Gitu. Sekarang kamu pulang, pamit dulu sama ibu. Untuk dia belum menikah ya. Dia bilang, saya siap kok Bu. Nanti saya beli baju ganti di dekat kantor saja. Sedadakan itu pokoknya. Iya, dia mau gitu. Tetapi tetap harus ada persiapan. Secara mental dia kuat nggak? Tidak semua orang bisa ya. Jadi kita memberangkatkan orang juga jangan mentang-mentang wartawan itu harus bisa segalanya, tapi tetap ada keterbatasan. Jadi kita harus memberangkatkan mereka yang memang secara fisik dan mental itu siap. Sakit tidak punya sakit emas segala macam ya, dia siap tidur di mana saja. Ya. Contohnya begini, ketika kita datang masih dalam beberapa saat setelah bencana terjadi, saya ngalami sendiri waktu gunung meletus ya, saya berangkat waktu itu di Kota Blitar, tidak ada hotel yang mau menerima, tidak ada restoran yang buka karena satu kota itu lumpuh. Nah, saya bayangkan waktu tsunami Aceh kan juga seperti itu ya. Berarti kan wartawan ini harus siap mandiri, dia bawa kalau sempat. Kalau nggak sempat ya makan di dapur umum, ya kan, apa yang ada di situ harus bisa dimakan gitu. Nah, saya punya wartawan yang ketika awal-awal kerja misalnya disuruh makan pakai tangan, dia nggak bisa gitu. Nah, harus pakai sendok. Kan, seperti itu ya antara lain. Kemudian perlengkapan ya. Kita kemana gitu? Kalau misalnya gunung berapi meletus ya, itu kan ada kemungkinan kita akan lewat bekas lahar, ada kemungkinan masih panas gitu ya. Safety shoes ya, sepatunya itu yang tahan panas, tahan pokoknya yang kuat ya, ada kan safety shoes ya. Ini menarik ya, saya pernah jadi koordinator untuk anugerah jurnalistik Adi Negoro.
salah satu pemenang 2010 kalau nggak 2011 itu dari media Indonesia kalau nggak salah ya. Dia memotret fotografer, memotret orang yang relawan yang sedang menolong korban. Dia tanpa sadar menginjak lahar tuh. Ya pasti sepatunya meleleh ya. Aduh, jadi pokoknya harus siap. Nah kemudian Indonesia ini bercandanya supermarketnya bencana. Segala jenis bencana ada. Kita. Gunung berapi, banjir, tsunami, kebakaran hutan, ada semua ya. Nah, jadi itu teman-teman harus siap dalam arti mempelajari karakternya, karakter bencana itu. Misalnya, kalau itu kebakaran hutan, dia harus lihat arah angin, meliputnya. Kalau enggak kena asap, kena panasnya, gitu. Banjir, dulu gagah-gagahan kan, nyemplung di banjirnya. Sekarang nggak perlu, buktikan saja dengan cara lain gitu ya. Itu jadi karakter bencana harus dipelajari, persiapan alat-alat yang dipakai, bahkan obat-obatan ringan harus dibawa juga kalau saya ya, seperti itu. Helm siap. Jadi itu dari sisi safety bagi jurnalisnya. Perlu perlengkapan dan seterusnya ya, fisik dan mental terutama. Nah dari sisi bahan liputan apa Bu yang harus diperhatikan? Karena misalnya begini, di kita ini orang kelihatannya penonton itu lebih suka ketika ada yang nangis-nangis gitu kan, orang tua ya, orang yang itu kan kelihatannya human interest. Tapi apakah memang itu juga dalam etika jurnalistik diperbolehkan atau bagaimana? Ya ini pertanyaan sangat menarik lagi ya. Jadi memang itu ada etikanya ya. Jadi kita juga melihat dulu karakter pemberitaannya ya, gaya pemberitaan. Biasanya kalau masih awal itu kan kita akan memberitakan tanggap daruratnya atau kejadiannya, angka gitu ya, narasumbernya dari yang resmi kalau maupun yang masyarakat ya. Kalau narasumber resmi itu kita perlukan karena data memang sumbernya dari mereka. Tapi kalau kita hanya main di angka dan data itu bisa dikerjakan jauh dari lokasi bencana ya. Apa gunanya kita meliput ke lokasi, ke lapangan kalau kita tidak menangkap situasi di sekitarnya. Nah, situasi di sekitarnya itu ada etikanya. Kita pertama menghargai martabat para korban ya. Jangan saya gimana mau ngomong bersyukur bukan bersyukur ya. Sebelum tsunami Aceh itu 2024 ya. 2004 ya. Sebelum tsunami Aceh itu liputan kita soal bencana itu sama sekali tidak menghargai martabat. Awal-awal yang tsunami Aceh itu pun korban yang terhanyut, bajunya compang-camping itu terbuka semua. Itu kelihatan. Secara etika nggak bagus ya, kita tidak menghargai orangnya, tidak menghargai martabat mereka, tidak memanusiakan. Atau anak yang nangis, anak-anak kan diliput tuh anak-anak ada etikanya juga ya. Kalau wawancara harus dampingin orang dewasa gitu yang dipercaya oleh anak itu. Nah itu anak menangis kita nggak boleh, orang yang menangis juga nggak boleh. Yang maksudnya menangis yang sampai tentu saja orang menangis wajahnya jadi jelek ya. Nah, itu kan siapa sih kita sebaiknya bertanya pada diri sendiri para wartawan itu. Kalau saya yang menjadi korban, apakah saya mau diliput seperti itu? Gitu. Jadi mungkin ada caranya dengan long shoot ya. Terus kalau orang yang sedang trauma kan ditanya nggak bisa ya. Mungkin kita tanya orang lain di sekitarnya seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan. Yang unik lagi tadi saya menyinggung dapur umum. Siapa sih yang di dapur umum? Betul. Dapur umum tuh kalau ada bencana tanggap darurat biasanya tentara datang duluan ya, pasang tenda buka dapur umum. Saya pernah ngalamin, saya bawa kamera, saya memotret dapur umum. Si bapak yang sedang mengiris bawang bilang, "Bu, wartawan ya?" "Iya, Pak." "Tolong jangan disiarkan ya, saya kasihan anak saya berangkat pakai baju dinas. Di situ iris-iris bawang," katanya gitu. Nah, itu saya sebagai wartawan ya saya mengerti, saya bilang, "Baik, Pak, saya akan ambil dari jauh boleh ya, Pak, untuk menghargai pekerjaan Bapak." Dan biasanya teman-teman wartawan ini kadang-kadang pertanyaannya seperti bagaimana perasaan Anda kepada korban? Atau apakah ada firasat sebelumnya? Nah ini apakah etis ditanyakan seperti itu? Sangat tidak etis ya.
Jadi itu bisa kita kombinasikan laporan pandangan mata, kita melihat bagaimana, kemudian ekspresi mereka, tapi ya jangan terlalu lama di shoot tadi, menjaga martabatnya ya. Itu sudah kelihatan bahwa orang yang kehilangan tempat tinggal, orang yang harus mengungsi, rumahnya sudah hancur, itu kan pasti trauma ya. Dan saya ingat sekali dulu ada ajakan untuk kita tidak membuat para korban itu menjadi manja juga, supaya mereka mandiri dan tangguh. Jadi juga jangan ditanya sudah terima bantuan atau belum. Itu tanyanya jangan ke korban ya. Kita bisa cek data ke lembaga-lembaga yang menyalurkan itu. Kalau di situ tanya bagaimana Bapak kalau makanan belum datang, apa yang dilakukan, misalnya bisa gitu ya. Toh dapur umum ada kok gitu. Jadi pertanyaan tentang perasaan atau firasat itu jangan ditanyakan. Jangan. Tetapi mungkin harapannya apa seperti itu ya. Jangan, sudah kelihatan kan sedih. Bapak kira-kira seperti apa harapannya? Apa yang bisa dilakukan di sini untuk juga menghibur diri sendiri gitu ya. Jadi kita juga lihat dulu karakter pemberitaan ya. Tadi kalau dari sisi narasumbernya itu institusi, lembaga pemerintah, mainnya di angka. Di situ kering ya. Tapi main di angka ini kita harus verifikasi etikanya. Karena kalau tidak verifikasi angkanya membingungkan. Jangan sampai hari ini kita bilang korbannya 500, besok kita ralat jadi 490 gitu. Apakah yang meninggal hidup lagi gitu kan? Itu jadi verifikasi ya, nomor satu. Ya. Kemudian kalau sekarang kan ada jurnalisme warga juga ya, di medsos berseliweran, mereka cepat ya, tapi akurasinya harus kembali lagi diverifikasi kalau kita mau mengambil ya. Dan yang terakhir itu sebaiknya kombinasi antara tadi sumber yang pemerintah sama masyarakat, yang kita temui langsung gitu. Dan tadi etika tetap harus dijaga, jangan ada kengerian, jangan ada yang menjijikan, jangan ada label-label dan kata-kata yang menyakitkan gitu. Baik, terima kasih Bu Maria, menarik sekali. Hari ini kita bahas tentang liputan ya, tentang etika di wilayah bencana. Sampai jumpa sahabat-sahabat LPD Circle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa lagi.